Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, bagaimana kabarnya keluarga HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, bahkan semua jemaat Tuhan yang bisa menyaksikan tayangan ini. Saya sangat bersukacita, bersyukur kita kembali bersama-sama dalam program ini. Saya percaya program ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Kita semakin teguh dalam pengharapan kita, semakin kuat dalam iman kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, sebab kami percaya Engkau satu-satunya pribadi yang patut kami andalkan dalam hidup ini. Bahkan sampai dengan hari ini kami mau berkata kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kekuatan Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kami memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu membagikan firman Tuhan pada saat ini yang saya siapkan dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu membagikan satu kebenaran kepada setiap kita pada saat ini. Apa yang terjadi ketika Yesus itu hadir dalam hidup kita? Apa yang terjadi ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah keluarga kita? Apa yang terjadi saat Yesus hadir di tengah-tengah pelayanan kita? Bahkan apa yang terjadi ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita? Coba perhatikan dalam ayat 19 bagian B, di sana dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kenapa Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya pada saat itu? Saudara, waktu itu jelas sekali dalam firman Tuhan, murid-murid Yesus itu mengurung diri di satu rumah. Mereka mengunci pintu karena situasinya mereka begitu ketakutan terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mereka alami, tiba-tiba Yesus datang di rumah itu, padahal rumah itu dalam keadaan terkunci. Dan apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mengurung diri dalam rumah, mengunci pintu dan berkumpul itu tidak menjamin mereka
menghilangkan rasa ketakutan, kepanikan mereka terhadap orang-orang Yahudi, tetapi justru pada saat mereka mengurung diri, pada saat itu akan menambah kepanikan, kekhawatiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan apa yang terjadi saat Yesus hadir. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mau berkata, jangan panik, jangan takut dengan keadaan yang kamu alami, karena saya ada di sini, saya bersama-sama dengan kamu. Dan Tuhan mau berkata kepada saya dan saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya memahami apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita begitu takut, kita begitu panik, begitu cemas akan apa yang sedang terjadi. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ketika Yesus hadir dalam keluarga kita, ketika Yesus hadir dalam pelayanan, ketika Yesus hadir dalam usaha pekerjaan kita, itu yang menjamin kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Ada amin saudara? Damai sejahtera hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini saya dan saudara membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, yang membuat kita tenang, tetap enjoy, tetap bersuka cita, karena kita tahu Yesus ada dalam hidup kita. Saudara, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ketika Yesus hadir dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan kita, saya mau katakan, yang pertama, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, apa yang terjadi ketika Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara? Perhatikan ayatnya yang ke-20 bagian B. Murid-murid itu bersuka cita saat mereka melihat Tuhan. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kenapa murid-murid Yesus pada saat itu, saat mereka lihat Tuhan bersama-sama dengan mereka, firman Tuhan mencatat mereka begitu bersuka cita. Saudara, hal yang pertama, kenapa murid-murid Tuhan begitu bersuka cita? Karena kematian Yesus itu menghapus dosa masa lalu mereka. Itu yang membuat mereka begitu bersuka cita. Kemudian yang kedua, kenapa saat Yesus hadir pada saat itu mereka begitu bersuka cita? Karena kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka menunjukkan bahwa Yesus itu menjalin persahabatan dan persekutuan. Artinya apa saudara? Untuk keadaan apapun yang dialami oleh murid-murid Tuhan, Tuhan hadir di sana. Situasi apapun yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus, Yesus terus menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi mereka sebagai sahabatnya. Saya mau katakan, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini saudara, Yesus itu selalu hadir dalam hidup kita, mendampingi saya dan saudara. Kemudian yang ketiga saudara, kenapa murid-murid Tuhan itu begitu bersuka cita saat mereka melihat Tuhan Yesus? Karena mereka bersuka cita kebangkitan Yesus menjamin masa depan mereka. Masa depan mereka bukan hanya di dunia saja, tetapi di kekekalan nantinya. Saya mau katakan saudara, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, sehingga sukacita kita hilang, sehingga damai sejahtera kita hilang. Karena apa saudara? Sukacita yang daripada Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Sukacita yang daripada Tuhan membuat kita terus bergairah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu bagi saya dan saudara, mari kita terus bersemangat dan bersukacita mencari Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, karena hanya itulah menjadi kekuatan saya dan saudara. Kemudian hal yang ketiga saudara, apa yang terjadi ketika Yesus hadir dalam hidup saya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Hal yang ketiga, kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hal yang ketiga,
Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ada kekuatan yang Tuhan beri. Wow, katakan amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat Yesus hadir dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan saudara, Dia memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus. Saudara, itu sudah pasti. Saat Tuhan hadir ada kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan mengutus Roh Kudus menjadi penghibur, penolong, memberikan kita kekuatan bahkan kuasa dalam hidup kita. Saudara, saya sedikit mau bersaksi. Ada seorang jemaat Tuhan, seorang ibu, hampir 2 bulan yang lalu dia divonis dokter. Suatu ketika 2 minggu belakangan ini dia sempat telepon, "Ibu, sakit saya kambuh." Dia divonis oleh dokter jantung. Tapi waktu itu dia katakan, keadaan saat ini Bu tidak memungkinkan bagi saya untuk periksakan diri saya ke dokter karena situasi yang terjadi. Dia sudah menjalani pengobatan, dia minum obat, tapi akhirnya tiba-tiba kambuh. Waktu itu saya sebagai sahabat, sebagai teman, rekan, keluarga dalam Tuhan, cuma menopang dia dalam doa, dan dia juga berdoa saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, karena dia percaya kuasa Tuhan sanggup menolong dia. Beberapa hari kemudian, kembali dia bersaksi, "Ibu, puji Tuhan, sakit saya tidak kambuh." Luar biasa pertolongan Tuhan. Padahal harusnya saya harus ke dokter, periksa kembali, dan saya akan diberi obat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada kuasa yang Tuhan beri. Sakit apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, dokter vonis engkau mengalami jantung, dokter vonis engkau tidak akan mengalami kesembuhan. Kita ingat ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Memang ada kasus-kasus tertentu tanpa harus menjalani pengobatan medis, kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan itu akan nyatakan mujizatnya. Tetapi ada juga kasus-kasus tertentu kita harus menjalani pengobatan medis dan di sana Tuhan akan campur tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan tidak usah takut dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Ada kekuatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Engkau sebagai dokter, para medis, saya mau katakan jangan takut. Tuhan perhitungkan apa yang sedang kulakukan hari-hari ini. Merawat pasien, pasti ada proteksi kuasa darah Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong. Yang penting kita tetap melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan situasi ini membuat engkau panik dan takut, tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, hari-hari ini selagi ada kesempatan untuk besuk jemaat, mari kita besuk, kuatkan mereka. Saudara, kami staf HCC Palu, kami tetap melakukan kunjungan. Ketika ada jemaat mau didoakan, kami kunjungan. Tetapi ada juga mereka mau datang ke rumah doa. Tetapi memang tetap harus jaga jarak, tetap pakai masker. Tapi saya mau katakan jangan takut dengan keadaan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena saya tahu perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan hari-hari ini. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia berdaulat atas hidup saya dan saudara. Kami hamba-hamba Tuhan terus berdoa untuk semua dokter yang ada di Indonesia, yang ada di kota Palu secara khusus. Kami terus berdoa buat para dokter yang ada di HCC Palu. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa melingkupi setiap mereka. Tuhan perhitungkan setiap jeri lelah mereka. Bahkan lewat kehidupan mereka, mereka akan menyaksikan betapa Allah yang mereka sembah, Allah yang luar biasa, menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan hadir dalam keluarga kita, ketika Tuhan hadir dalam pelayanan kita, ketika Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan kita, apa yang kita akan alami? Ada damai sejahtera. Kita rindukan damai sejahtera, amin. Damai sejahtera dari Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Kemudian hal yang kedua, ketika Tuhan hadir, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Hari-hari ini dunia mengalami ketakutan, kehilangan sukacita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kehilangan yang namanya sukacita. Katakan amin. Kemudian yang ketiga, saudara, setiap kita
Ketika ada Tuhan dalam hidup kita, ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan beri bagi kita. Mari masing-masing kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Bahkan justru di kesempatan hari-hari ini, mari kita saksikan kepada dunia ini bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah penyelamat dunia. Dia Allah yang sanggup menyatakan kuasa dan perlindungannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kembali saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan rasa syukur kami betapa Allah yang kami sembah. Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Bahkan terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar semua kami yang mendengarkan tayangan ini menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika Engkau hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika Yesus hadir dalam hidup kami akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, ada kuasa yang menyertai hidup kami. Sehingga tidak ada hal yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Sebab Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Diberkati semua umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kekuatan pengharapan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Bahkan para medis, para dokter di seluruh Indonesia, di kota Palu secara khusus Tuhan, untuk dokter-dokter yang ada di HCC Palu Tuhan, Dokter Neni, Dokter Daniel, Dokter Meli, Dokter Wulan, para medis Tuhan, Ibu Ani, Ibu Elizabeth, Ibu Wasti, dalam nama Yesus Tuhan proteksi mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami tahu ada kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka. Terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.